bahas tentang teknik presentasi ya, bagaimana membuat PowerPoint, atau sekarang sudah ada Canva, sepertinya lebih mudah ya. Ya kalian lebih kreatif lah. Jadi bisa lebih menarik begitu ya. Jadi sebentar, saya buka ini dulu. Jadi slide presentasi nanti berdasarkan, kalau slide presentasi ini nanti yang dibuat berdasarkan proposal gitu ya. Tapi juga berdasarkan artikel rujukan. Mohon maaf untuk kelas A dan kelas PMM, sepertinya belum saya tambahkan tugas untuk mengumpulkan ya. Setelah kuliah insya Allah saya langsung tambahkan. Sebentar. Sekalian juga dengan materi dosen-dosen ya yang menawarkan topik penelitian tugas akhir. Bentar yang besar. Kok udah gini sekarang ya? Window entire screen. Entire screen. Mana tadi? Ada eventnya. Bentar tadi. Mana ya? Ini. Bentar. Oh, nggak ada ya. Oh ini. Ya. Jadi 3 langkah membuat slide presentasi ini normalnya begitulah ya, idealnya begitu. Tapi silakan kalian bisa berkreasi sendiri. Apalagi sekarang ada Canva begitu ya. Meskipun berlangganan itu nggak terlalu mahal begitu ya. Berlangganan setahun itu nggak terlalu mahal. Jadi bisa lebih variatif untuk untuk kontennya gitu ya, isi dari PowerPoint. Ya, yang pertama siapkan konten tentu saja. Kemudian kalau memerlukan outline, silakan dibuat outline-nya mulai dari pendahuluan dan seterusnya. Kemudian buat sketsa gambar, itu pun jika diperlukan. Biasanya kalau kita orang matematika itu biasanya to the point begitu ya. Tidak ada sketsa-sketsa gambar begitu, kecuali biasanya di akhir setelah terima kasih gitu ya. Memang seperti itu kalau orang matematika ya. Karena gambar, kecuali memang yang ada penelitian berkaitan dengan gambar, itu biasanya ditambahkan gambar. Kemudian kalau ternyata perlu ada gambar supaya presentasi itu tidak membosankan begitu ya, tapi harus sesuai dengan temanya juga ya. Siapkan gambar dan visual yang pendukung yang diperlukan. Kemudian tentukan kombinasi warna dan font yang akan digunakan. Ini sebetulnya penting karena beberapa pengalaman waktu itu ada presentasi dari
LP3M ya, terkait apa ya waktu itu ya. Dan PowerPoint-nya itu dibuat warnanya itu oranye atau kuning begitu, sehingga audiens itu tidak bisa melihat tidak bisa menangkap pesan yang disampaikan begitu, karena tulisannya itu warnanya itu kuning begitu, sehingga ketika dipresentasikan itu nggak terbaca begitu. Jadi di sini kombinasi warna dan font juga ini sangat menentukan supaya pesan yang akan kita sampaikan itu dapat ditangkap oleh audiens begitu ya. Kemudian mendesain slide-nya. Nah ini ya bisa menggunakan Canva atau yang lainnya begitu ya, yang bisa kita ambil secara free dari website-nya. Ya, siapkan konten atau isi materi presentasi. Jadi dia merupakan elemen utama, kemudian bisa menggunakan orat-oret dulu begitu ya, kertas, pena, dan kertas. Dapat menggunakan mind map, kemudian logical structure atau brainstorming begitu ya. Silakan kalau memang memerlukan. Tapi biasanya langsung saja begitu ya. Tapi ketika langsung pengalaman begitu ketika waktu itu diminta untuk membuat slide presentasi 5 slide begitu untuk presentasi 7 menit. Itu bingung supaya tanpa menggunakan brainstorming atau mind mapping ini malah lebih lama begitu ya. Seharian itu bisa hanya berkutat di membuat slide presentasi begitu. Karena 5 slide yang harus tersampaikan semuanya begitu ya. Karena waktu itu matching fund untuk memperoleh dana begitu supaya reviewernya itu paham apa yang akan kita kerjakan begitu ya. Karena mendadak begitu akhirnya bikinnya tanpa menggunakan mind mapping, tanpa menggunakan skrip draft begitu ya, sehingga 1 harian itu hanya membuat 5 slide begitu ya, karena setelah dibuat ternyata ada pesan yang belum tersampaikan supaya proposal yang kita ajukan itu dapat termuat di dalam 5 slide begitu ya. Nah mungkin kalau menggunakan mind mapping ataupun di draft dulu begitu apa yang akan disampaikan, inti-intinya yang penting-pentingnya sehingga pesan bahwa proposal yang kita buat itu memang sangat penting begitu ya, sehingga kalaupun ada suatu perusahaan mensupport dana proposal kita begitu ya, itu pasti akan bermanfaat begitu ya. Intinya seperti itu. Jadi meyakinkan bahwa penelaah begitu ya atau penguji bahwa apa yang kita kerjakan itu memiliki manfaat begitu ya. Seperti itu. Kemudian kumpulkan ide-ide mana saja yang akan dikembangkan menjadi materi presentasi. Nah, ini juga penting karena jangan sampai yang tidak penting malah habis di situ begitu ya. Jadi memang ada strateginya begitu ya. Membuat slide presentasi itu. Apalagi waktu tahun 2019 ada semacam konferensi begitu ya. Di situ 3 minutes presentation, berarti hanya 3 menit begitu ya. Maka bagaimana caranya supaya dalam 3 menit tersebut kita bisa menyampaikan apa yang kita kerjakan dan orang yang melihatnya pun akan paham. Ada salah satu yang memang pas begitu ya, dia menggunakan alur seperti diagram begitu ya, bahwa penelitian yang dilakukan itu apa-apa begitu dengan gambar, dan itu termuat dalam 3 slide begitu ya. Dan itu
sangat bagus begitu, sehingga pesan yang akan kita sampaikan itu, bisa tersampaikan begitu ya, dan yang yang audiensnya itu memahami apa yang dikerjakan begitu ya, hanya dengan 3 slide, karena waktunya 3 menit. Kemudian seleksi ide mana saja yang akan ditampilkan. Nah, ini juga penting ya, supaya yang penting-pentingnya saja yang, bisa kita sampaikan. Kemudian misalkan akan membuat materi presentasi tentang model aliran fluida. Jadi, secara umum apa itu fluida, sekilas saja, atau kalaupun misalkan, disampaikan begitu, mungkin kita langsung menyampaikan tidak tertulis di, sebentar, tidak tertulis di, nggak ada tuh, oh ini ya, mimpi ya, PMM ya kalau nggak salah ya. Ya kita kembali lagi. Eee, Alangkah lebih baiknya itu hanya pointernya saja, poin-poinnya saja yang akan kita sampaikan. Kemudian kita lebih banyak, eee, kita lebih banyak langsung menjelaskan begitu ya. Jadi karena ada juga, ketika saya menghadiri konferensi internasional begitu, maka narasumbernya itu ditulis semuanya. Jadi dari proposal, pendahuluannya itu di-crop begitu ya, jadi dia tertulis pendahuluan sampai 1 halaman begitu ya. Itu sebetulnya mungkin maksudnya mungkin agar dia bisa menyampaikan secara menyeluruh gitu ya. Tapi untuk audiens itu akan terlihat, tidak begitu menarik begitu ya. Jadi yang kita tampilkan adalah poin-poinnya, kemudian kita jelaskan langsung misalkan apa itu fluida, kita ketahui adalah apa begitu misalkan. Terus kemudian, kenapa kok dibahasnya fluida, keuntungannya apa dan seterusnya. Kemudian bagaimana penurunan emisi. Jadi sebaiknya ditampilkan poin-poinnya saja. Ini gunakan pertanyaan penuntun, what, why, and how begitu ya. 2 W dan 1 H. Ya ini, jadi atau kalaupun misalkan kita mau membuat, tidak terlalu rinci point wise seperti ini, maka nanti dijelaskan juga, perubahan bentuk, misalkan contohnya apa begitu ya, langsung disampaikan pada saat presentasi. Ya, ini juga bisa dibuat, semenarik mungkin begitu ya, sehingga reviewer atau, penelaah itu akan melihat, "Oh iya ini menarik materinya," begitu ya. Yang sedang kalau misalkan bisa dihubungkan dengan, hal-hal yang sedang terjadi begitu, maka itu akan lebih baik. Gitu. Ya kemudian, bagaimana model matematika fluida ini mungkin bisa, ini contoh saja ya, ini bisa disampaikan bagaimana terbentuknya konservasi massa,
konservasi momentum, kemudian transformasi kesamaan transport, sehingga nanti akan membentuk sistem persamaan yang kita namakan fluida begitu. Ini contohnya saja ya. Membuat storyline atau outline. Biasanya kalau menggunakan latex begitu ya, maka secara otomatis dia akan muncul storyline-nya atau outline-nya itu akan muncul otomatis. Tidak kita buat, tapi sistemnya yang sudah membuat seperti itu. Jadi storyline itu adalah kerangka atau gambaran bahwa apa yang akan kita sampaikan dari konten isi dan struktur presentasi mulai dari slide pertama sampai slide terakhir. Nanti akan terlihat apa saja yang akan disampaikan gitu ya. Kemudian bertujuan agar presenter fokus pada konten isi slide gitu. Ini sebagai arahan, mengarahkan begitu dengan adanya storyline atau outline itu mengarahkan agar si presenter itu tidak kemana-mana presentasinya, fokus di konten atau isi slide-nya. Ini juga penting sebetulnya. Nah ini contohnya ya, ini kalau di PPT PowerPoint outline view, jadi tinggal diklik outline view-nya, nanti akan muncul manajemen waktu, kemudian dan seterusnya. Ini nanti bisa menjadi storyline untuk bahan presentasi yang akan kita sampaikan. Sketsa gambar jika perlu, jika memang perlu maka silakan dibuat gitu ya. Tapi kalaupun tidak perlu ya tidak masalah begitu ya. Yang penting inti dari presentasi itu tersampaikan. Jadi sketsa gambar kalaupun perlu tidak harus bagus, yang penting dapat dimengerti. Kemudian secara visual bisa berupa foto, icon atau video sesuai keperluan. Untuk membuat presentasi menarik, penambahan foto dapat diperoleh dari situs penyedia foto gratis. Kalaupun tidak gratis, maka meskipun gratis itu ada baiknya kalian cantumkan pengambilannya dari mana begitu ya. Ya, itu mendesain slide. Ini kayak gini kan nggak kelihatan kalau saya presentasi mungkin di kelas ini ada di yang abu ini begitu tulisannya nggak akan terlihat begitu ya. Jadi pesannya nggak akan tersampaikan pada audiens. Ini buat desain slide presentasi sesuai dengan sketsa gambar dan konten yang akan dibahas. Jika menggunakan grafik, pastikan grafik sesuai dengan data penelitian. Jangan sampai copy paste tapi tidak kita rubah sesuai dengan hasil penelitian datanya begitu ya. Jika diperlukan animasi, gunakan seperlunya, jangan berlebihan begitu ya. Ini mendesain slide. Jadi pastikan dia presentasi itu efektif dan efisien. Biasanya disediakan waktu 15 menit. Ya mungkin nanti kalian pun kalau kalian diminta untuk presentasi seminar nasional, seminar internasional, biasanya waktu yang dikasih itu 10 menit pun dengan tanya jawab begitu ya. Maka tadi 7 menit itu misalkan dengan 5 slide aja 7 menit itu bisa langsung habis gitu waktunya ya. Maka diperlukan strateginya yaitu menampilkan hal-hal yang penting saja begitu ya. Atau kalaupun memungkinkan yang membuat diagram alur yang dia seperti halnya proses begitu sehingga nanti apa yang di ujungnya itu adalah hasil penelitian kita begitu ya. Jadi durasinya maksimal 15 menit. Kemudian tampilkan bagian inti yang menjadi outline. Kemudian sesuaikan gambar dan animasi dengan konten yang dibahas. Ya. Itu
Sampai sini ada yang tanyakan tidak? Sebelum kita ke apa Mendeley ya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh maaf, ini sebelumnya. Ya, ya bagi yang sudah biasa menggunakan Mendeley itu bagus begitu ya. Karena nanti ketika kalian sudah biasa untuk menggunakan software referensi, maka itu akan memudahkan kalian ketika membuat artikel ilmiah begitu ya. Jadi ini bisa di-download begitu ya. For Windows. Ya, ini alamat webnya. Nggak tahu mungkin kalau berubah ya mungkin berubah karena ini zaman tahun berapa? 3 tahun yang lalu mungkin ya saya apa 3 apa 4 tahun yang lalu. Kemudian buat akun di Mendeley, siapkan email dan password untuk register Mendeley. Kemudian notifikasi akan masuk ke email yang didaftarkan tadi ini. Kemudian login menggunakan akun pada langkah ketiga. Nanti bentuknya itu seperti ini. Mendeley begitu ya. Nah, kemudian ketika sudah masuk, maka otomatis kita akan masuk ke dalam aplikasinya. Aplikasi Mendeley itu. Nah, buka aplikasinya seperti ini. Ini kalau belum masih baru begitu ya, baru bikin akun, maka ini akan kosong begitu ya. Ini otomatis akan terisi ketika kita ngambil referensi dari Google Scholar. Sebaiknya di Google Scholar begitu ya. Jadi untuk menyimpan database Google Scholar, misalkan ini ya, saya mau mengambil ini menjadi rujukan ketika saya membuat artikel, karena artikel saya nanti berhubungan dengan fluida. Maka saya kumpulkan referensi-referensi yang berhubungan dengan fluida. Ini misalkan ini saya ambil, kemudian yang diklik itu adalah site-nya, disitasi, bukan maaf, ininya ya, ininya, titik tanda kutip 2 ini, kemudian nanti akan muncul. Boleh site juga boleh sih sebetulnya, atau site by 20, kutip berarti ini nih, kalau yang bahasa Indonesia itu kutip, tulisannya itu. Berarti kutip ya, ketika diklik kutip maka akan muncul ini. Kalau kita mau menuliskan dengan apa style, berarti gini tulisannya Mariani S. Saitoha 2017 tahun, ini autornya, ini tahunnya, ini nama judul artikelnya, kemudian ini adalah nama jurnalnya, ini adalah besar. Nah, kalau menggunakan apa style, karena MIPA itu menggunakan apa style ya. Maka di sini ini adalah volume, ini adalah nomornya, isunya. Isunya, kemudian ini mana ya, apa saya? Dan ini adalah page-nya, ini halamannya 1 sampai 52. Nah, kadang-kadang ketika kita
submit ke jurnal begitu ya, jurnal itu akan meminta doi-nya. Maka mau tidak mau kita klik si artikelnya, ini ya judul artikelnya, kemudian nanti di situ akan muncul, ya nanti akan saya contohkan ya, akan muncul doi-nya. Maka jadi nanti saya tambahkan seperti itu. Jadi semua referensi itu harus ditambahkan doi-nya. Jadi di sini ditambahkan doi-nya. Kemudian setelah muncul seperti ini ya, tadi kutip tadi, kemudian muncul seperti ini, maka diklik Refman ini. Maka nanti dia akan mendownload otomatis dengan extensionnya RIS gitu ya. Sudah. Kemudian extensionnya RIS, kemudian RIS ini dimasukkan ke dalam satu folder begitu. Foldernya khusus untuk yang RIS ini. Jadi artikel-artikel yang akan kita citasi itu nanti dalam bentuk .ris gitu. Nah, kemudian ketika sudah kita simpan di folder ini ya, yang semuanya isinya, misalkan kita sudah ada 100 rujukan nih, maka simpan saja, langsung kita pindahkan ke Mendeley begitu ya, dengan mengklik add, kemudian buka Word yang akan ditambahkan referensinya, kemudian reference, langsung insert citation juga boleh, open Mendeley. Nanti saya contohkannya, misalkan ini artikelnya, kemudian kita mau menambahkan citasinya, maka tinggal ditambahkan gitu ya, dari folder yang sudah dipindahkan ke Mendeley tadi ya. Insert citation, maka nanti akan muncul citasi artikel yang akan kita citasi begitu ya. Tapi kita harus menentukan dulu mau model apa, stylenya, style referensinya. Setelah semua masuk, maka kita tinggal insert bibliografinya. Maka secara otomatis sistem akan menuliskan semua yang menjadi referensi kita gitu ya. Ini adalah hasilnya. Jadi kita tidak usah menulis lagi, cuman di beberapa kasus ada beberapa mahasiswa yang jadi berbeda-beda begitu. Saya juga kurang paham kenapa kok terjadi perbedaan penulisan dan kemudian tulisannya ada yang besar-besar, dan mungkin sepertinya itu entry manual begitu ya. Karena kalau kita ngambil dari Google Scholar ini akan sama semuanya. Misalkan ketika buku, oh ini bukunya cuma ada satu ya. Ketika buku dengan apa style akan tertulis seperti ini. Autornya, kemudian tahunnya, nama bukunya, ini penerbitnya Elsevier misalkan. Nama bukunya adalah Sobolev Species. Jadi seperti ini, akan seperti ini, tapi di sini buku nggak ada ya. Nah ini artikel ini ada 5 artikel yang disitasi. Ini sama penulisannya, ini autornya, ini autor begitu ya. Autor yang banyak pun akan tertulis semuanya. Bentar, enggak. Ya.
Sebentar. Ada wadah ya. Nah, ini kalau kita lihat ini autornya, penulisnya. Kemudian untuk apa style dia author, kemudian tahun, begitu ya, tahun sama semuanya. Ya. Kemudian setelah tahun maka ini judul artikelnya. Sama ini judul artikelnya. Sampai titik ini judul artikelnya. Ini judul artikelnya. Ini juga judul artikelnya. Kemudian selanjutnya adalah nama jurnalnya. Ini nama jurnalnya Asymptotic Analysis. Jadi dalam satu jurnal itu ada beberapa artikel isinya. Minimalnya 5 biasanya ya. Karena itu sebagai standar ketika kita mau akreditasi jurnal, begitu misalkan jurnal ilmiah matematika dan pendidikan matematika JMP punyanya prodi kita begitu ya. Maka ketika mau reakreditasi maka minimalnya dalam satu edisi ini ya, ya ketika kita mau akreditasi JMP misalkan yang asalnya Sinta 4 kita mau mudah-mudahan naik jadi Sinta 3, 2 atau 1 begitu ya. Maka yang dilihat adalah jumlah artikel yang diterbitkan dalam satu terbitan. Biasanya minimalnya 5. Dan itu tidak boleh, kalau mau naik akreditasinya tidak boleh pengarangnya semua dosen matematika unsur begitu ya. Itu otomatis nggak akan naik. Jadi harus dari luar begitu ya. Malah akan lebih bagus lagi kalau ada penulis dari luar negeri. Itu biasanya akan naik gitu ya akreditasi. Nah, cintanya itu akan naik. Jadi yang terbagus itu Sinta 1, 2. Sinta 1 biasanya dia internasional maksudnya. Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang paling bawah itu adalah Sinta 6. Yang paling bawah yang tidak terakreditasi. Ya, ini ya. Kemudian ini nama jurnalnya. Kemudian ini adalah volumenya. Volume. Kemudian yang dalam kurung ini adalah isunya atau nomornya. Jadi volume 36 nomor 5 begitu ya. Jadi mungkin di sini dalam satu terbitan itu dia dalam satu tahun dia bisa menerbitkan 3 atau sampai 5 isu begitu ya. Kalau ini berarti ada bisa jadi 4 mengganti persentasenya ke digeser aja ya. Sebentar. Digeser ada yang persentase warna merah. Tadi ya. Gitu. Ini nanti nomornya isunya begitu ya. Oh, ini enggak ada, ini kepotong ya. Harusnya ada nanti. Ya, ya, maaf. Ini kemudian page-nya, halamannya, halaman 37 sampai 44. Ya, sekarang kita coba ya. Atau sampai sini ada yang ditanyakan dulu, silakan. Saya ke ini sudah ada nih.
Jadi biasakan mengambil referensi itu dari ya ini ya, ini saya sudah ada di tugas sekolah. Ini ya. Jadi yang pertama saya akan buka dulu. Saya buka dulu mendelnya belum buka dulu. Ini kalau sudah di download nanti otomatis akan muncul seperti ini ya. Kemudian kita buka. Nah, setiap membuka pasti dia minta username dan password begitu ya. Yang tadi langkah ketiga tadi ya. Ya, nanti ada petunjuk seperti ini, misal kemudian situation plugin for Microsoft Word ini dan seterusnya. Nih, ini juga nanti add and create ini ya. Boleh next, boleh next, boleh ya. Nah, ini adalah yang sudah saya entry, cara entry-nya asalnya kosong begitu ya. Kemudian cara entry-nya tadi, ini terlihat tidak ya? Terlihat tidak ya? Halo? Terlihat, Bu. Terlihat? Terlihat, Bu. Oh ya. Nah, ini sebentar. Boleh juga ya, ngisi sendiri juga boleh, tapi pastikan bahwa yang diisi benar, karena nanti kalau tidak sesuai isiannya nanti akan berbeda formatnya begitu ya. Jadi yang pertama adalah misalkan saya ngambil ini Zinsang itu udah ada ya. Itu saya cari yang lainnya. Misalkan saya ingin menambahkan terkait Korteweg misalkan ya. Misalkan ini. Nanti akan muncul, ini belum saya contohkan, tapi nah ini. Kemudian saya akan ngambil yang terbaru, misalkan yang 2015 nah ini 2020 nih. Ini misalkan ya. Kemudian saya kutip yang dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, dia hanya ketik saja. Tinggal diklik. Itu Suzuki ya. Kemudian kita klik
refman-nya, nanti kalau pastel otomatis akan seperti ini. Name, family name, given name, kemudian ini tahunnya, ini judul artikelnya, ini adalah jurnalnya, nama jurnalnya, ini volume, ini nomor, ini ya pokoknya mengikuti lah ya. Kemudian kita klik refman ini. Maka akan otomatis terdownload di sini. Kemudian ya sepertinya hampir sama lah ya. Nanti dia ada di downloadnya. Kemudian saya buka hasil downloadnya. Nanti ada ini. Kemudian saya rename. Biasanya begitu kalau saya begitu ya. Biar saya bisa Suzuki tadi ya. Nah, khawatir ada yang sama, saya tulis Suzuki 5 misalkan begitu. Kemudian Suzuki 5 ini akan saya pindahkan ke folder tadi ya. Folder, saya namakan tadi folder, ini site artikel. Ini adalah semua artikel-artikel yang rilis tadi, kalau saya buka. Ini semuanya adalah artikel-artikel yang rilis tadi, yang sudah saya jadikan sebagai referensi gitu ya. Kemudian jadi kalau masih baru, akun baru, nanti akan silakan ditulis saja semua yang kalian boleh, misalkan ya ketika menuliskan bab 1 begitu ya, atau bab 4 ada referensi yang ini, ditulis saja dulu. Nanti boleh di halaman tertentu dituliskan daftar pustakanya, dia siapa tahu lupa begitu ya. Kemudian nanti setelah itu baru dicari di Google Scholar. Kemudian semua sudah di refman semuanya, masukkan ke dalam satu folder. Nanti setelah itu baru kita bisa manggil dari sini. Kalau masih kosong dan sudah tinggal foldernya saja di sini, di add folder. Nanti folder yang mana dia otomatis akan menambahkan di sini. Tapi saya karena sudah jadi satu-satu, karena yang foldernya sudah, tinggal filenya saya mau masukkan yang tadi Suzuki 5 tadi. Oh ya, Suzuki. Saya ambil Suzuki yang tadi. Suzuki 5. Ternyata sudah ada nama Suzuki ya. Open. Jadi nanti dia sudah muncul di sini Suzuki. Jadi Suzuki apa ya? Oh ini ya. Yang terakhir kan ya. Nah, generic formalism for corporate type. Itu enggak sih? Ya, generic ini ya. Generic formalism. Nah, nanti setelah itu maka bentar. Berapa saya ini? Bentar saya buat ya. Misalkan ini saya misalkan ini ya. Ini saya copy. Mudah-mudahan nggak bingung karena banyak yang di situ. Ya, misalkan ini saya copy di sini.
Ya misalkan ini ya, ini enggaknya terlalu bagus saya buat ini. Tidak ingin yang bagus ya. Nah kemudian misalkan ini terdiri dari beberapa paragraf. Ya, kebetulan kemarin saya sedang merevisi artikel yang saya submit ke jurnal internasional. Kemudian revisinya adalah mohon referensinya itu ditambahkan doi begitu ya. Nah ini misalkan ini ya, saya akan menuliskan referensi ini itu berdasarkan Mariani misalkan begitu ya. Maka di sini tinggal klik reference. Kalau sudah menambahkan semua referensi yang akan kita tambahkan ya, maka klik reference. Kemudian insert citation. Kemudian kita pilih mau Mariani yang mana begitu. Oke begitu. Oh ini formatnya ini sudah apa ya? American Psychological Association 7 edition. Jadi apa style? Sudah apa style? Nanti dia formatnya otomatis akan sebentar. Agak lama. Nah, sudah otomatis ini. Tertulis seperti ini. Kemudian nanti ketika saya bisa membedakan, saya bisa mengecek yang kalian kerjakan ketika misalkan saya minta referensinya menggunakan Mendeley, maka kalau Mendeley dia akan membentuk seperti ini, kemudian kalau diklik itu ada toggle fail codes gitu ya. Nanti ketika dikliknya itu nanti dia akan seperti program begitu. Jadi tidak bisa dibohongi begitu ya. Karena sebelumnya itu ada yang dibuat gini hitam begitu, cuman diklik itu seperti equation begitu. Dan ketika diklik itu enggak ada tag ini ya yang tadi ya, code-nya itu. Itu yang membedakan dia pakai Mendeley atau tidak. Dan itu akan mengurangi nilainya ya ketika dia dimintanya untuk menggunakan Mendeley tapi ternyata tidak menggunakan Mendeley, maka ada pengurangan nilai. Ini misalkan ini kemudian saya tambahkan lagi. Ini referensi yang lain. Misalkan ini. Sebaiknya mencari referensi yang ada di Google Scholar. Karena dia terindeksnya bisa di Scopus, bisa juga di Sinta begitu ya, otomatis. Misalkan saya akan menambahkan sebanyak-banyaknya referensi. Seratus referensi itu pun bisa begitu ya. Nanti dia akan generate sendiri.
di kelas pada saat kuliah S3. Akan ini ya. Ini kakak kelas. Ya, misalkan kemudian Suzuki tadi ya yang kita jadikan referensi. Ditambahkan terakhir. Suzuki. Nah ini kalau kita lihat, jadi ini saya mencontohkan cuma beberapa saja ya. Nanti bisa ini sendiri. Ketik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ini masih Ina ya. 6, 7. Tapi ada yang sama berarti nanti dia akan ada 6 referensi. Maka di bagian daftar pustaka, misalkan di sini, di misalkan di sini ya. Ya. Kemudian kita generate yang tadi sudah kita tulis itu dengan yang sudah kita citasi itu dengan insert bibliografinya. Maka akan muncul 6 referensi yang sudah kita tulis tadi. Kayaknya sih 6 kayaknya. Soalnya ada 1 yang sama. Ya, ya ada 6. Bagaimana kalau misalkan kita mau menambahkan referensi lagi? Nggak masalah, tinggal ditulis saja di sini. Misalkan referensi yang baru adalah quotes ini ya, saya tambahkan. Ya, lagi menulis. Nah, ini nanti akan muncul otomatis tambahan quotes ini. Jadi ada 7. Jadi dia akan secara otomatis mengurutkan berdasarkan abjad. Begitu ya. Kemudian bagaimana kalau diminta untuk doinya? Kalau diminta doi, misalkan yang ini, maka yang harus kita klik adalah artikelnya. Dan semua artikel biasanya punya doi. Karena ini yang menunjukkan identitas artikelnya itu yang doi ini ya. Nah, ini adalah doi-nya. Tinggal ditambahkan saja di kita tidak harus kalau dia tidak berbayar gitu ya, bukan open access. Maka ini tidak harus membuka artikelnya, tinggal diklik saja doi-nya, kemudian ditambahkan di referensinya. Tadi ya word-nya. Oh, dimana? Oh itu ya. Udah tua, maaf. Ini ada di sebelah, saya cari-cari kok nggak ketemu. Ya, ini
tadi yang Suzuki ya. Nah ini, maka kita tambahkan di sini koma begitu ya. I-nya ditambahkan. Karena misalkan diminta oleh jurnalnya untuk menambahkan dulu. Begitu. Ada yang tanyakan nggak sampai sini? Cukup jelas? Ya nanti ini sendiri ya untuk ya bisa saya pastikan bahwa nanti untuk UTS kita hari apa ya UTS-nya itu saya sudah lihat jadwalnya tapi nggak ingat. Itu untuk artikel ilmiah nanti silakan terakhir mengumpulkan adalah minggu inilah ya. Minggu inilah. Kalau sekarang hari Kamis. Ya Kamis depan lah ya. Seminggu saya kasih waktu untuk unggah. Nanti akan saya lihat artikelnya, kemudian juga artikel rujukannya dan juga artikel ilmiah yang dibuat berdasarkan template UTS-nya ya. Ya, dipastikan bahwa kalau itu adalah artikel orang lain, autornya tetap orang lain, nanti kalian namanya disadur oleh terus nama kalian dan nih. Begitu. Ada yang tanyakan nggak sampai sini? Ada yang tanyakan tidak? Dari saya belum, Bu. Ya. Yang lainnya bagaimana? Belum ada, Ibu. Belum ada yang lainnya? Bentar. Ya, misalkan ya, bagaimana cara menambahkan manual? Kok nggak ada yang nanya ya? Bentar. Cara menambahkan manual. Di sini misalkan, kok saya ingin menambahkan artikelnya pembimbing saya misalkan begitu ya, tapi kok nggak ada di Google Scholar, maka tambahkan secara manual. Kemudian dilihat nama judulnya harus sama begitu ya. Misalkan ini coach, saya udah ada kayaknya coach yang belum ada. Coach udah ada. Bentar. Saya mau menambahkan yang seingat saya belum masuk. Bentar. Makanya ada yang orang matematika ya, Sakoto ya, Billy apa ya. Kalau misalkan ini ya, maka judul artikelnya adalah ya judul artikel ini jurnal artikel ya. Titlenya silakan dituliskan ini ya. Nggak bisa di-copy ya. Ini kemudian autornya, last name, first name. Jadi urutannya last name dulu, first name. Lupa ya. Lupa. First name-nya lupa saya.
dong, dong. Ya, jadi seperti ini. Kemudian nama jurnalnya apa? Ini Mathematical Modeling and Analysis ya. Kita masukkan. Kemudian tahunnya. Nanti coba kita tambahkan ya di artikelnya. Kalau misalkan berbeda berarti memang ada kesalahan saya ketika entry manualnya. Volumenya harus dibuka ini ya. Ini adalah dikutip aja. Volumenya adalah 21, nomor 2. Volume 21, isu nomor 2, kemudian page-nya 188 sampai 198. Ulah teks dulu ya. Sudah outer keyword. Ini kalau ada ini otomatis nanti akan lebih lengkap gitu ya. Cuman sepertinya cukup kalau apa style cukup ini ya, tahun dan seterusnya. Ya, kemudian kita save. GoFo ya. Kita cari yang terakhir biasanya. Nah, ini udah muncul GoFo. Kemudian saya tambahkan di sini GoFo. Apakah nanti akan tertulisnya itu sama formatnya? Kita lihat. Go. Ya. Nah, ini GoFo. Dia sudah otomatis ya. GoFo, ini family name biasanya. Ini tahun, F ini nama artikelnya. Yang miring ini adalah nama jurnalnya. Kemudian ini volume, ini sama begitu ya. Nah, kemarin memang beberapa mahasiswa ada yang ketika ditanyakan penelaah, ini pakai aplikasi apa, Mendeley. Tapi kok beberapa ada yang berbeda. Bisa, memang saya lihat kok berbeda begitu. Padahal kalau mengisinya secara manual sama, pasti akan sama begitu formatnya. Ya, seperti itu ya. Jadi tolong diperhatikan itu saja. Ya, sampai sini silakan ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan sampai sini. Saya tampilkan lagi nama-nama dosen ya. Ini bagus ya. Ya, nanti nama-nama oh, kayaknya ada di sini.
Saya lupa. Nah, ini tidak ada perubahan ya, tidak ada tambahan. Ya mungkin sementara itu ya. Bentar. Oh iya, ini. Oh maaf, saya belum klik ya. Ya, ini adalah topik-topik yang ditawarkan ya, silakan. Kemarin ada yang minta, tapi saya lupa untuk unggah di sistem begitu ya. Pak Suroto ada. Ya, tapi saya yakin dosen yang lain pun begitu ya, akan sangat terbuka begitu ya, kalau kalian mau mengambil materi. Misalkan di sini yang nggak ada Bu Ida, silakan kalau misalkan mau ke Bu Ida, pasti ada topik gitu ya. Ke Bu Niken, ke Bu Triani, silakan. Bu Ginting, ada sini Bu Ginting ya. Ya, ada. Itu pasti dosen-dosen semuanya pada welcome untuk memberikan topik begitu ya. Tapi yang sudah ada begitu, yang sudah mengirimkan ini nanti bisa mengikuti proyek dosennya begitu ya. UTS ya. Ya nanti untuk kelas, kalau nggak salah nanti saya lihat lagi ya, kolom untuk unggah rujukan utama itu nanti saya tambahkan. Ada yang tanyakan lagi sampai sini? Ada yang tanyakan? Bukan lagi ada yang tanyakan tidak? Ya kalau tidak ada, ini adalah pertemuan terakhir untuk perkuliahan ya. Selanjutnya tidak ada perkuliahan setelah UTS. Setelah UTS, kemudian jadwal pertama setelah UTS itu adalah pengumpulan tugas proyek yang pertama. Nanti dilihat proyeknya apa, nanti akan saya tambahkan untuk unggah di sana di LDRU. Kemudian pertemuan kedua setelah UTS, itu juga tuh pengumpulan tugas yang kedua. Kemudian 3 minggu setelah UTS, pengumpulan tugas yang ketiga. Kemudian kalau nggak salah ada 3 proyek ya. Kemudian selanjutnya adalah presentasi. Nanti setiap ini ada 60-an ya, 60-70 mahasiswa ya. Ya nanti mungkin dibagi berapa, kalau tinggal pertemuannya tinggal kan 16 kali pertemuan kita ya. Misalkan dikurangi 8 kurangi 3 tinggal 5 pertemuan. Di sana. Berarti 70 dibagi 5 minggu begitu ya. Jadi per minggunya ada berapa mahasiswa. Nanti setiap mahasiswa akan dikasih waktu 10 menit untuk presentasi dan tanya jawab. Diskusi. Dan itu offline ya.
jadwalnya ya sesuai dengan jadwal kuliah begitu. Nanti semua digabungkan saja, PMM, kemudian yang kelas B, juga yang kelas A. Jadi digabung nanti semua. Jadi peserta lainnya adalah sebagai audiens yang di hari itu. Atau kalau misalkan ada yang mau lihat temennya presentasi juga boleh. Begitu ya, ada yang tanyakan sampai sini? Teteh mana teteh? Teteh. Silakan, ada yang tanyakan? Nggak ada. Tadi udah nggak ada, tanya lagi. Ya sudah, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan pertemuannya sampai di sini. Ya, nanti UTS ya, UTS jangan lupa adalah pengumpulan karya ilmiah sesuai dengan membuat artikel ya, artikel ini sesuai dengan rujukan utama. Ya, nanti saya kasih waktu, nanti saya lihat jadwalnya. Berarti seminggu sebelumnya akan saya, nggak seminggu, mungkin 2 atau 3 hari sebelumnya akan saya umumkan. Nanti pengumpulan itu pada saat UTS-nya begitu ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf liburnya jadi kuliah begitu ya. Tapi ini juga membuat kalian lebih mudah begitu ya, karena tidak harus cari pengganti. Jadi sudah selesai. Kalau ada minggu tenang, ya bisa benar-benar tenang gitu. Tidak dikejar-kejar kuliah. Ya mungkin itu saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,